Hai Lea Travelers, jalan-jalan virtual lagi. Kali ini kita akan ke Gunung Bromo. Lea mau ajak teman-teman untuk melihat indahnya Gunung Bromo dan kawasan di sekitar Gunung Bromo. Lea juga mau ngasih tahu tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang biasa dilakukan selama di Gunung Bromo. Dan Lea juga mau berbagi tentang harga sewa jeep serta tips untuk mendapatkan harga sewa jeep yang murah. Berapakah harga tiket masuk ke Gunung Bromo dan bagaimana cara membeli tiket untuk masuk ke Gunung Bromo? Ke Gunung Bromo dengan kendaraan pribadi, bagusnya lewat jalur mana ya? Yuk ikutin Lea terus ya. Tonton sampai selesai dan jangan di-skip. Bila hendak ke Gunung Bromo, bagi wisatawan atau Lea Travelers yang berada di luar Jawa Timur seperti Jakarta dan sekitarnya maupun dari Bandung, bisa menggunakan jalur Trans Jawa melalui jalan tol ataupun melalui jalan nasional jalur Pantura. Saat itu kami memilih lewat jalan tol hingga exit di Probolinggo. Teman-teman bisa meminta bantuan Mbak Google Maps sebagai panduan supaya tidak nyasar. Untuk perkiraan biaya bensin kurang lebih 750 ribuan. Saat kami pulang dari Bromo, bensinnya masih ada hingga kami ngisi kembali di Probolinggo. Kita sudah exit tol dan saat ini sedang di Probolinggo. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terletak membentang di 4 kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Setiap kabupaten memiliki pintu untuk masuk ke Gunung Bromo. Namun yang sangat disarankan dan yang menjadi favorit adalah jalur Probolinggo, karena jalur Probolinggo tidak ekstrim dan pemandangan di sepanjang jalannya sangat indah. Sekarang kita sedang menuju ke Kecamatan Sukapura, Desa Ngadisari. Pintu masuk Bromo via Probolinggo terletak di Sukapura, Desa Ngadisari. Jalan di sini lebar, menggunakan aspal hitam, tidak terlalu curam, meski ada kelokan ataupun tanjakan dan turunan, tapi masih bisa diatasi. Di sepanjang jalan ada banyak homestay, villa, maupun hotel. Teman-teman kalau mau beristirahat dan juga mandi bisa menyewanya, karena kita akan ke Bromo biasanya di tengah malam atau subuh. Harganya bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan. Sesuaikan dengan budget teman-teman ya. Kalau tujuan teman-teman hanya ingin ke Gunung Bromonya saja, tak mau menyewa penginapan, boleh juga. Teman-teman bisa memanfaatkan rest area yang ada di sekitarnya. Atau teman-teman juga bisa beristirahat di tempat pergantian sewa jeep. Bagi teman-teman yang membawa kendaraan pribadi, kendaraannya harus ditinggal di penginapan, atau kalau yang tidak menyewa hotel, kendaraannya harus ditinggal di tempat penyewaan jeep karena teman-teman harus melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Bromo menggunakan jeep. Saat itu harga sewa jeepnya mulai dari 700 hingga 800 ribu dan harganya itu merata. Baik titik start naik jeepnya jauh maupun dekat, harganya tetap segitu. Tips dari saya untuk nyari jeepnya itu, cari jeep yang parkir di depan hotel dan langsung tanya ke supirnya. Lalu cari jeepnya itu di sore menjelang malam hari sekitar jam tujuan. Di situ harga jeepnya sudah diobral. Harga sewa jeepnya berkurang 50 ribu atau 100 ribu, kan lumayan, bisa buat beli topi ataupun sarung tangan. Saat ini kita lagi ngantri menunggu pintu masuk ke Gunung Bromo dibuka.
karena saat itu masyarakat Desa Tengger yang merupakan penduduk asli di kawasan Bromo sedang melakukan upacara adat di Gunung Bromo. Tips bagi teman-teman yang akan ke Gunung Bromo sebelum melakukan perjalanan sebaiknya menghubungi agen travel yang ada di Google, bisa menanyakan kepada mereka apakah saat itu Gunung Bromo dibuka untuk umum atau tidak. Meski tidak akan menggunakan jasa agen travel, tapi setidaknya teman-teman akan mendapatkan informasi apakah teman-teman bisa ke Gunung Bromo saat itu atau tidak. Dan jangan lupa berterima kasih juga kepada agen travel yang teman-teman hubungi. Sekarang kita sudah tiba di depan pintu masuk Gunung Bromo. Kita akan membeli tiket. Pembelian tiket secara online di situs Booking Bromo. Teman-teman bisa meminta bantuan petugas yang ada. Saat itu harga tiket masuk untuk wisatawan domestik 29.000 di weekday dan 34.000 di weekend. Setelah membeli tiket masuk, kita akan ke hotel tempat kita nginap. Kebetulan setelah pembelian tiket, di sebelahnya sudah hotel tempat kita akan nginap. Hotel Bromo Permai 1. Dari hotel ini ke Gunung Bromo dekat banget. Bisa lihat Gunung Bromo dari halaman hotel ini. Selengkapnya cek di video kami tentang Hotel Bromo Permai 1. Setelah mandi dan tidur untuk beberapa jam, alarm berbunyi pukul 2:15 menit. Bersiap-siap, hawanya sangat dingin jadi mandi bebek aja. Setelah sarapan ala kadarnya di kamar dan minum air hangat, kini kita akan bersiap-siap ke Gunung Bromo menggunakan jeep yang telah kita sewa. Perlengkapan lengkap menggunakan jaket, topi, dan sarung tangan. Topi dan sarung tangan dibeli dari penjual yang ada di depan hotel. Di pintu masuk Bromo juga ada banyak penjual topi dan sarung tangan. Kita jalan dari hotel jam 3:10 menit. Setelah 20 menit perjalanan, kita tiba di Bukit Cinta Bromo. Tujuan kita ke sini adalah mau lihat sunrise. Selain Bukit Cinta Bromo, ada juga beberapa tempat yang lain sebagai spot untuk melihat sunrise. Di antaranya Bukit Kingkong, Puncak Seruni Point, dan Bukit Mentigen. Setelah turun dari jeep, teman-teman harus berjalan beberapa meter untuk tiba di Bukit Cinta. Bisa juga menggunakan jasa ojek dengan merogoh kocek sebesar 50.000. Kami memilih jalan kaki biar serunya dapat. Di sepanjang jalan ada banyak warung yang menjual makanan berat maupun cemilan, serta topi ataupun sarung tangan dan cenderamata yang lain. Kalau kesini jangan lupa membawa uang cash karena di sini belum berlaku pembayaran secara online dan tidak ada ATM dekat sini. Setelah jalan aspal ini, kita akan melewati jalan setapak yang masih terbuat dari tanah dan hanya bisa dilalui untuk satu orang. Dan jalannya menanjak. Yang di sebelah kanan ada tulisan Love Hill, Bromo, Tengger, Semeru, merupakan salah satu spot untuk berfoto. Video ini saya ambil di jam 3:55 menit. Masih sangat gelap. Di kejauhan lampu-lampu di rumah penduduk masih nyala. Meski gelap, namun di sini sangat ramai, ada begitu banyak orang yang akan melihat sunrise. Di jam 4-an perlahan mulai terang, matahari mulai menyingsing di ufuk timur. Wow, amazing. Sungguh maha besar Allah. Kalau kesini tuh terus melihat ini, mengingatkan kita kepada pencipta kita, Sang Khalik. Matahari mulai menyapa dengan hangatnya sinar yang dipantulkan dan warna cahayanya yang sangat cantik. Sangat menakjubkan deh. Begitu banyak orang-orang yang ada di sini karena ini merupakan titik pertama untuk ke Gunung Bromo, yaitu melihat sunrise. Ini suami saya lagi foto-foto dan anak saya. Kita mengabadikan keberadaan kita dan juga keindahan alam di Gunung Bromo, terlebih di saat sunrise akan menjadi kenangan indah di suatu hari yang sulit untuk dilupakan. Pingin banget deh kesini lagi.
Cantik banget kan teman-teman? Mempesona dan menakjubkan. Gunung Bromonya itu seakan-akan berada di bawah telapak kaki kita. Keren kan? Yang belum ke Bromo wajib harus datang. Dijamin gak nyesel, semua capek akan terbayar setelah melihat keindahan ini. Saat ini kita akan meninggalkan Bukit Cinta, akan beralih ke lokasi yang lain. Kita akan ke lokasi yang kedua, Bukit Berbaris atau Widodaren. Ada banyak bukit yang berbaris di sana, dan pastinya ada Gunung Bromo. Kaki gunungnya tuh bisa kita pijakin gitu. Ih, keren abis deh. Kita bisa berfoto-foto di sana dengan latar bukit-bukit itu dan juga Gunung Bromo. Bisa juga berfoto dengan duduk di depan jeep, bahkan di atas kap jeepnya. Keren banget kan? Ini dari salah satu foto kita di sana. Pindah lokasi lagi. Lokasi Kawah Gunung Bromo, dan bisa melihat Gunung Bromo lebih dekat lagi. Kita dan anak-anak kita bisa bermain kuda. Berkuda dengan mengelilingi Gunung Bromo dengan tarif 100.000 per orang per kuda. Kalau teman-teman mau ke Kawah Gunung Bromo, bisa naik kuda dengan tarif 200.000 diantar hingga ke bagian tengah gunungnya. Setelah itu dilanjutkan dengan jalan kaki menaiki anak tangga yang banyak banget. Waktu itu kita tidak sempat untuk ke Kawah Gunung Bromo karena kita tidak memiliki banyak tenaga. Saat itu setelah dari Gunung Bromo kita akan mampir sarapan di hotel, lalu langsung pulang kembali ke Bekasi. Jadi kita tidak ke kawahnya. Bagi teman-teman yang takut berkuda, bisa kok naik kuda sebentar doang hanya untuk difoto aja dengan tarif 20.000. Nah, gunung di depan sana di bagian atasnya adalah Kawah Gunung Bromo. Teman-teman bisa lihat bagaimana medan menuju ke Kawah Gunung Bromo. Di sini juga ada pura yang biasa dijadikan untuk tempat upacara adat masyarakat Tengger. Oh ya, menurut kepercayaan masyarakat di sekitar kawasan Gunung Bromo, apabila teman-teman sedang berada di sana, mohon untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor, dan kalau teman-teman lagi kebelet, maaf mau pipis, saat buang air kecil tidak bisa menghadap ke Gunung Bromo. Di sini juga terdapat banyak penjual makanan. Sekarang kita akan ke lokasi yang selanjutnya. Sensasi naik mobil jeep, badan kita digoyang ke segala arah. Padang savana. Di sini tuh banyak rumput-rumput hijau, apalagi kalau lagi hujan, rumputnya hijau banget. Kalau lagi musim kemarau, rumput-rumputnya menguning lalu mati. Nah, tulisan ini merupakan salah satu spot foto di sini. Di sini tuh ada bukit yang bentuk bukitnya seperti Bukit Teletubbies yang ada di film. Sehingga lokasi ini sering disebut sebagai Padang Savana dan Bukit Teletubbies. Ih, keren deh. Buat spot foto pasti keren banget. Apalagi kalau berfoto dengan orang tersayang. Wow, so sweet. Lokasi selanjutnya adalah Pasir Berbisik. Lokasi ini dinamakan Pasir Berbisik karena konon katanya kalau di saat angin yang kencang, maka pasir-pasir di sini seakan-akan mengeluarkan suara seperti sedang berbisik. Lokasi ini juga dinamakan Lautan Pasir. Karena di sini tuh ada hamparan pasir yang terbentang luas sejauh mata memandang. Aktivitas yang bisa dilakukan di sini adalah bermain pasir. Apalagi kalau teman-teman kesini membawa putra-putri, pasti mereka senang banget. Bisa juga dijadikan spot untuk berfoto. Berfoto di hamparan pasir dengan latar belakang gunung-gunung nan cantik, sudah pasti keren banget.
Nah, itulah tempat-tempat yang dikunjungi selama di Gunung Bromo dan juga aktivitas yang biasa dilakukan selama di Gunung Bromo. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you in my next video. Bye-bye.